Take Off 2, kisah diawali pada sebuah kedai makan di mana para orang sedang menyaksikan kejuaraan dunia di Montreal, lari jarak dekat ice skating. Dengan nomor 500 meter wanita, seorang wanita cantik yang bernama Park Chae-kyung yang diperankan oleh artis kebanggaan kita, punya idola nih, yaitu Woo-yeon-so, yang sedang dibandingkan dengan wanita lainnya yang bernama Lee Bo-mi yang dijuluki sebagai kekasih negeri karena merupakan skater terbaik di Korea Selatan saat itu. Saat pertandingan sedang berlangsung, semua orang nampak mendukung Lee Bo-mi dan menganaktirikan Park Chae-kyung karena merasa jika tidak bisa menjadi nomor 1, maka dirinya tidak akan diingat oleh masyarakat. Park pun memaksakan diri untuk melaju lebih cepat dan pada akhirnya dia menabrak Lee Bo-mi dan mereka berdua terjatuh bersama. Semenjak kejadian itu, Park pun mendapatkan julukan sebagai ancaman negara. Scene beralih ke ruangan kantor yang terdiri dari 2 orang pria dan 1 orang wanita. Jangan salah fokus ya. Mereka di sana sedang berdiskusi mengenai pembentukan tim nasional Korea Selatan hoki wanita dan sedang mencari pelatih untuk tim itu. Lalu nona cantik yang dipanggil sebagai Pimanis menunjukkan dokumen tentang pria yang bernama Kang Dae-won yang merupakan mantan pemain hoki di masa mudanya, namun sekarang hanyalah seorang pengangguran yang suka mabuk. Saat sedang tidur di pagi hari, Kang dipanggil istrinya untuk sarapan bersama dengan istri, anak, serta ayahnya. Melihat makanan yang kurang selera baginya, dia pun protes kepada ayahnya karena seharusnya dia dibuatkan sup untuk orang yang habis dari mabuk. Memang banyak tingkah nih anak. Ayahnya pun memberikan hadiah jitakan di kepalanya. Baru tahu rasa ya. Saat sedang melanjutkan sarapan, tiba-tiba Kang mendapatkan telepon dari pihak tim nasional yang menawarkan pekerjaan untuk dirinya. Setelah bertemu di kantor dengan pengurus timnas, Kang yang sekarang sudah bertitel sebagai pelatih timnas pun diberi tugas untuk mencari pemain yang dapat mengisi kekosongan di daftar pemain karena belum ada satupun pemain yang bergabung. Dan target pertamanya adalah Lee Ji-won yang merupakan mantan pemain timnas Korea Utara yang sekarang berstatus sebagai imigran di Korea Selatan. Saat ditawarkan menjadi pemain timnas, Lee Ji-won sempat menolak karena dia ingin pergi ke Finlandia yang menjadi surganya ice hockey. Selebaran sudah disebar dan dari sekian banyak orang yang membaca, hanya 3 orang yang datang ke tempat latihan untuk bergabung, yaitu si bibi gemuk, anak SMP, dan seorang wanita cantik yang pengangguran. Untuk 3 orang lagi diisi oleh Nona Pimanis, Park yang dipindahkan dari tim lari jarak dekat ke tim hoki, dan 1 lagi Lee Ji-won yang berubah pikiran. Setelah berkumpul, mereka pun dibagikan seragam bekas yang lusuh, busuk, bercampur aduk menjadi satu. Lee Ji-won dan Park Chae-kyung sudah tidak akur sejak awal bertemu dan mereka saling mengejek satu sama lain. Yang satu mengejek imigran dan yang satu mengejek si ambisius tanpa skill. Lalu mereka berdua bertarung di atas lapangan hoki dengan tantangan jika Park bisa merebut puck dari penguasaan Ji-won, maka Park dinyatakan menang. Karena mengetahui kelemahan pelari jarak dekat yaitu belokan kanan, maka Ji-won selalu membelokkan tubuhnya ke arah kanan. Hal itu membuat Park akhirnya terjatuh dan menabrak dinding dan Park pun dinyatakan kalah. Setelah para pemain terhibur karena menyaksikan persaingan mereka berdua, tiba-tiba mereka harus pindah lokasi latihan karena tempat bagus itu bukanlah tempat mereka. Namun mereka diberikan tempat latihan yang nampak sangat jelek jika dibandingkan dengan tempat yang pertama. Pada awalnya mereka mengeluh, namun mereka bisa apa kecuali berlapang dada untuk menerimanya. Mereka berenam pun mulai sesi latihan. Selama latihan mereka terlihat sangat payah kecuali Ji-won yang memang sudah terlatih untuk hoki. Saat latihan memukul bibi gemuk pun memukul terlalu keras, namun dengan refleks yang sangat baik, siswi SMP pun dapat menangkapnya dengan sangat tepat. Melihat bakat itu, Kang sebagai pelatih pun menunjuk siswi SMP untuk menjadi penjaga gawang. Akhirnya, mereka mendapatkan lawan tanding meskipun lawannya hanya siswa SD, namun kemampuan dan pengalaman bermain mereka jauh lebih baik daripada timnas wanita saat ini. Karena permainan mereka masih sangat mentah, akhirnya mereka kalah dengan skor yang telak yaitu 5-0. Mengetahui hal itu, pengurus timnas pun marah besar kepada pelatih Kang. Beralih ke rumah, saat Ji-won sedang membersihkan sepatunya, ayahnya meminta tolong agar Ji-won mengumpulkan $3.000 untuk membayar orang yang bisa membuat putri bungsunya yaitu adiknya Ji-won yang bernama Jae-hee yang tertinggal di Korea Utara saat mereka dipaksa untuk pergi secepat mungkin meninggalkan utara agar
agar nyawa mereka selamat. Namun Jiwon menolak karena sudah berulang kali ayahnya tertipu dengan cara yang sama mengenai orang yang dapat membawa Jae-hee datang ke selatan. Setelah dipermalukan oleh tim SD dan dimarahi oleh pengurus timnas habis-habisan, pelatih Kang bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan mulai melatih dengan serius. Para pemain pun senang karena setelah kejadian itu, pelatih Kang tetap hadir untuk melatih mereka. Di saat mereka sedang serius berlatih, tiba-tiba lampu di tempat mereka berlatih dipadamkan oleh petugas dengan alasan untuk menghemat biaya. Jelas, setelah pemadaman mereka tidak dapat berlatih di sana. Tim manis pun berinisiatif untuk mengajak pelatih dan teman-temannya untuk pergi ke kampung halamannya yang ada di pesisir pantai untuk menjadikan lokasi di sana sebagai tempat berlatih. Setelah itu, anak SMP pun mengabari teman-temannya yang berminat untuk bergabung dan akhirnya belasan siswi lainnya pun bergabung ke tim mereka. Latihan berat pun mulai mereka lakukan dengan serius, dari melatih teknik hingga fisik. Setelah menjalankan program latihan yang melelahkan, mereka pun mendapatkan waktu untuk bersantai di malam hari dengan makanan-makanan dan minuman-minuman bersama. Di malam inilah hubungan antara Park dan Jiwon mulai membaik, berawal dari Jiwon yang menemani Park yang ketakutan untuk buang air sendirian. Wow, sungguh so sweet. Latihan demi latihan terus mereka lakukan agar tim mereka bisa menjadi lebih baik. Di tengah hari saat mereka sedang berlatih, pelatih Kang memberikan pengumuman bahagia bahwa mereka mendapatkan undangan dari Asian Games. Namun mereka pun kecewa saat menghadap pengurus timnas yang mengatakan bahwa undangan itu salah alamat dan mengatakan tidak akan mengirim mereka pada kejuaraan tersebut. Di lain hari, pelatih Kang dan mereka berenam kembali mendatangi pengurus timnas dan memohon untuk dikirim ke Asian Games. Hingga mereka berenang air mata, namun pengurus timnas tetap keras kepala dan akhirnya Pimanis mengeluarkan senjata pamungkasnya dengan mengancam pengurus timnas mengenai masalah pribadinya. Mendengarkan itu, pengurus timnas pun dengan berat hati mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Namun dengan syarat jika mereka tidak mendapatkan medali, maka tim ini akan dibubarkan. Hari pertandingan pun tiba. Di debut mereka sebagai timnas Korea Selatan, lawan pertama yang harus mereka hadapi adalah timnas Cina yang sepak terjangnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Pertandingan dikuasai oleh Cina dan mereka tertinggal 2-0. Namun di babak kedua mereka bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan. Namun di menit-menit akhir, Cina berhasil mengunci kemenangan dengan mencetak 1 gol lagi. Mereka kalah, namun sebagai debutan yang menghadapi raksasa, mereka sudah cukup baik. Pertandingan selanjutnya berhadapan dengan Kazakhstan. Dengan bersusah payah, perjuangan penuh keringat, mereka berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 4-3. Semua pemain, pelatih, dan orang Korea Selatan yang menyaksikan pertandingan itu bersorak kegirangan. Di pertandingan ketiga, mereka harus menghadapi tim tuan rumah yaitu timnas Jepang. Pertandingan berjalan sangat sengit hingga mereka cukup lama bertarung seimbang dengan skor 1-1. Namun karena pemain yang keras dari Jepang, para pemain Korea Selatan pun terpancing emosi, khususnya untuk Park dan Bibi Gemuk yang harus diusir dari lapangan saat mendekati akhir pertandingan. Karena kekurangan pemain di lapangan membuat Jepang kembali berhasil mencetak 1 angka dan memaksakan kekalahan Korea Selatan. Di malam sebuah pertandingan menghadapi lawan terakhir yaitu Korea Utara, Jiwon bertemu dengan teman lamanya dari Korea Utara yang bernama Kyung Sun dan menanyakan kabar adiknya. Lalu temannya itu sambil marah dan mengatakan bahwa adiknya telah mati. Beralih ke flashback di saat sebelum Jiwon dan Jae-hee terpisah. Jiwon yang kelelahan bekerja memarahi adiknya yang menghilangkan 11 skate-nya yang merupakan peninggalan dari sang ibu dan menyuruh Jae-hee untuk mencarinya sampai ketemu. Lama tidak pulang, tiba-tiba ayah mereka mengajak Jiwon untuk pergi meninggalkan Korea Utara karena jika tidak segera pergi mereka akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Karena kejadian itu, adik dan temannya pun salah paham karena tiba-tiba Jiwon dan ayahnya pergi meninggalkan sang adik. Akhirnya pertandingan Korea Selatan melawan Korea Utara pun akan segera dimulai. Kedua tim sama-sama mengantongi 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Jadi jika salah satu tim ingin mendapatkan medali perunggu, maka wajib menang. Sedangkan jika kedua tim bermain imbang, maka tidak ada satu pun di antara mereka yang mendapatkan medali. Sebelum pertandingan dimulai, kedua tim berjabat tangan kecuali Lee Jiwon yang tidak ada satu pemain pun
siapapun yang sudi untuk bersalaman dengan dirinya. Jiwon terkejut melihat sang adik ternyata menjadi salah satu pemain timnas Korea Utara yang sedang mereka hadapi, dan ayahnya pun tak kalah terkejut saat menyaksikan pertandingan itu dari siaran televisi. Nampaknya Jae-hee sudah berkembang pesat sejak ditinggal sang kakak, bahkan dia berhasil membuka keunggulan untuk tim Korea Utara. Jiwon menjadi bulan-bulanan dari para pemain utara yang membenci dirinya karena dianggap sebagai pengkhianat, hingga Jiwon selalu mendapatkan perbuatan kasar dari tim lawan hingga tuminnya pun mengalami sedikit cedera. Jiwon pun mengatakan pada pelatih bahwa dia tidak bisa melanjutkan pertandingan, namun bukan karena cedera, tapi karena ada adiknya di tim utara. Pertandingan ronde kedua kembali berlangsung dan tim selatan semakin kesulitan saat tidak ada Jiwon, bahkan wanita pengangguran pun sampai berdarah kepalanya, dan pada akhirnya tim utara kembali mencetak gol keduanya. Dalam jeda istirahat sebelum ronde ketiga, anak SMP menangis kesakitan disebabkan oleh dirinya yang tidak memakai bantalan saat menjadi kiper hingga tubuhnya lebam. Karena dia merasa lebih lincah saat tanpa bantalan, hal itu membuat pelatih Kang terkejut. Melihat semua perjuangan teman-temannya membuat Jiwon sedih dan bertekad untuk kembali ke lapangan dan menghadapi adiknya. Dengan berjuang keras, Jiwon akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan tim menjadi 1-2. Jiwon dan Park melakukan serangan kombinasi yang sangat baik dengan menempatkan Park di posisi kanan karena dia merupakan pembelok kiri yang paling cepat. Permainan mereka berjalan lancar hingga akhirnya Pimanis berhasil mencetak gol kedua dari hasil kerjasama mereka dan membuat kedudukan menjadi seimbang. Pertandingan semakin panas hingga pada 10 detik terakhir Jiwon berduel dengan adiknya untuk memperebutkan bola yang mengarah ke gawang kosong dari tim utara. Mereka beradu kecepatan dan Jiwon berhasil lebih dulu menyentuh Park, namun sayang hanya menyentuh tiang gawang. Saat mereka berdua meluncur mengarah ke tembok, tiba-tiba Jiwon teringat kenangan masa lalu saat adiknya menabrak batu, hingga dia kali ini bertekad untuk melindungi adiknya dan mengorbankan tubuhnya untuk menjadi perisai bagi sang adik. Waktu pun habis dan semua orang bersorak meski kedua tim tidak ada yang mendapatkan medali, namun baiknya para pemain utara kali ini mau memberikan tangan mereka kepada Jiwon sebagai tanda damai. Serta meskipun timnas Korea Selatan tidak bisa meraih medali, namun melihat permainan dan perjuangan mereka, pengurus timnas pun menjadi tersentuh dan tetap melanjutkan timnas ice hockey Korea Selatan dan tidak membubarkannya. Sebelum kembali ke negara masing-masing, saat di bandara, Jiwon dan adiknya bertemu dan saling meluapkan isi hati mereka hingga terjadilah adegan emosional di antara mereka hingga membuat kita meneteskan air mata. Terakhir, scene beralih ke turnamen ice hockey 2004 dan mereka kembali bertemu dengan timnas Korea Utara, namun dengan suasana yang lebih ceria. Tamat. Ending yang menggigilkan, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah es batu dapat menyebabkan tumit cedera, tangan melebam, dan kepala menjadi pecah. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.